Dan saudara, untuk membahas hasil final Piala Thomas, telah hadir di studio Kompas TV mantan pebulu tangkis nasional Sigit Budiarto. Selamat petang Mas Sigit. Selamat. Terima kasih telah hadir di Kompas Petang. Ya. Tentu kita kurang senang dengan hasilnya, tapi ada pencapaian juga bagaimanapun yang diraih oleh tim Thomas Indonesia dan tim Uber Indonesia. Tim Thomas Indonesia misalnya mengalahkan Korea Selatan, betul. Juara bertahan, dan itu merupakan suatu prestasi. Belum beruntung hari ini. Apa yang bisa dicatat dari Mas Sigit? Pertama juga selamat juga buat tim Denmark dan juga tim Indonesia. Dan saya pikir ini satu prestasi yang disampaikan tadi Mas Aiman, bahwa prestasi Indonesia juga cukup bagus ya hari ini. Dengan masuk final ini tentunya dengan materi yang banyak pemain muda, ini tentunya jadi kebanggaan tersendiri, dan kita tidak boleh bersedih hati bahwa mereka sudah menampilkan yang terbaik yang mereka mampu, dan kita evaluasi setelah ini buat 2 tahun ke depan. Apa yang harus dievaluasi Mas dari pertandingan hari ini? Ada pertandingan final, sebelumnya ada pertandingan tunggal 3 pertandingan, kemudian ganda 2 pertandingan, total 5 pertandingan, 2 kita menang, 3 kita kalah. Ya, memang di 2 sektor ganda tentunya kita berharap poin yang mereka ambil juga sudah diselesaikan dengan baik tugasnya. Tapi di sektor tunggal ini memang kita kecolongan di Tommy, terus terang. Kenapa? Tommy Sugiarto yang mestinya diharapkan mendapatkan poin, akan tetapi tadi agak sedikit goyang di game kedua setelah lapangan licin, dan dia tidak bisa minta untuk lapangan dilap, akan tetapi wasit tidak memperbolehkan sehingga konsentrasinya agak sedikit buyar. Ini siapa yang harus dievaluasi? Artinya siapa yang harus diperbaiki? Apakah Tommy pribadi atau strategi penempatan pemain? Menurut saya sih semua sudah berjalan dengan baik ya, Mas ya. Dari strategi yang diterapkan oleh tim Indonesia sendiri sudah cukup baik. Akan tetapi faktor di lapangan ini kan tentunya juga kita tidak bisa menyalahkan si A, si B ataupun si C. Akan tetapi ini bukan menyalahkan, tapi mengevaluasi agar 2 tahun lagi kita yakin Thomas kita ambil, Uber mungkin masih agak sulit ya. Oke. Ya, tentunya. Karena kalau kita lihat Mas Sigit, rekor peraih Thomas terbanyak masih Indonesia, 13 ya. Betul. Dari semua negara, dari 6 negara saat ini ya, Denmark dan Jepang terakhir ya. Iya, betul. Korea Selatan. Ya, jadi 13 total terbanyak rekor Piala Thomas masih dipegang oleh Indonesia. Terakhir Mas Sigit yang menang 2002 di Tiongkok juga. Ya, betul. Tapi kemudian 14 tahun terakhir ini kita tidak mendapatkan piala itu. Ya, tentunya dari sekarang ini kita harus sudah mempersiapkan untuk 2 tahun ke depan siapa-siapa pemain yang akan diturunkan untuk di Thomas Cup 2018. Tentunya yang kita persiapkan dari sekarang memang sudah ada tunggal putra yang masih muda, ada Jonathan Christie, kemudian Ginting, kemudian juga Iksan. Nah, kemudian yang kebetulan nyebut Ihsan sudah tersambung dengan kita. Ihsan Maulana, selamat petang. Ya. Bung Ihsan, Ya. doa dari Indonesia meskipun tidak berhasil, tapi tentu ada pencapaian yang cukup baik dari tim Thomas Indonesia meskipun harus dievaluasi, dan 2 tahun lagi saya yakin harus menang. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait permainan tim Thomas Indonesia hari ini? Ya, mungkin dari saya sih, ya alhamdulillah sampai final ini. Ya, dari pertama main kita sudah mencoba buat pemain yang lebih baik. Jadi ya seperti itulah hasilnya. Dan mungkin dari saya mohon maaf belum bisa membawa Piala Thomas dan akhir kita, mungkin itu aja. Kendala apa yang Mas Ihsan temui selama pertandingan ini, baik dari sisi pertandingan maupun mungkin dari sisi official? Mungkin saja ada. Silakan Mas Ihsan. Kita terbuka saja, kita buka-bukaan. Mungkin di pertandingan ini ya lebih banyak ke mental ya Mas. Ya dari pertama saya main
dari babak awal sampai akhir, saya merasa sudah in dalam permainan saya. Cuma di babak final tadi ya saya merasa tertekan gitu Mas. Tertekan mungkin dalam masalah permainan mungkin. Ya mungkin itu Mas. Sudah berusaha mati-matian hari ini Anda dan tim, tapi memang belum beruntung. Begitu Mas Ihsan? Ya Mas, saya sudah berusaha. Ya itulah hasilnya. Apa kira-kira yang harus dievaluasi Mas Ihsan dari rangkaian pertandingan kali ini, Thomas Cup di Tiongkok? Ya mungkin yang harus dari kita sendiri yang harus dievaluasi mungkin banyak ya, dari sisi teknik, fisik, mental, tenaga, mungkin itu yang harus dievaluasi lagi buat 2 tahun yang akan datang. Mental tadi ada katakan mental yang paling berat, mental yang paling punya tantangan. Anda punya tips apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan next 2 tahun ke depan? Mungkin kalau dari saya sendiri ya harus lebih berani aja Mas. Dan yakin sama diri sendiri. Mas Ihsan, di sini ada Mas Sigit Budiarto, pemenang Piala Thomas 2002. Terakhir waktu Indonesia mendapatkan Piala Thomas. Ada yang ingin disampaikan Mas Sigit, silakan. Ya, Iksan selamat dulu ya, meskipun kalah akan tetapi sudah memberikan yang terbaik buat Indonesia. Tentunya jangan patah semangat, jadikan satu modal bahwa memang main tim Thomas itu tidak mudah. Mental tadi kata yang tantangan paling utama. Betul sekali. Ya, saya sih berharap bahwa kedepannya harus lebih semangat lagi, jangan pantang menyerah, bahwa ini satu langkah awal buat Iksan tentunya yang lagi mulai di main tim Thomas Cup. Dan saya mau nanya sih sebenarnya. Silakan Mas Sigit. Apa sih perasaan pada saat Iksan tadi mau masuk lapangan pada saat final? Kalau kemarin sih saya lihat cukup bagus. Tenang gitu ya. Akan tapi pada hari ini kayaknya tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Nggak maksimal Iksan ini, hari ini, kelihatannya. Iya, betul. Gimana Mas Ihsan? Bisa dijawab Mas Ihsan. Kelihatannya ada pengaruh mental yang cukup berat hari ini bermain di Tiongkok, di final. Betul Mas Ihsan? Ya mungkin dari saya sendiri sih tadi sebelum main motivasi saya banyak sekali ya. Dari ya buat negara, mungkin buat masyarakat, buat keluarga, buat tim, buat semua. Dari sebelum pertandingan saya udah memikirkan itu buat motivasi saya sendiri. Cuma pas di lapangan tadi ya itu saya merasa saya mau nyerang juga nggak bisa tembus gitu. Jadi sayanya juga agak bingung gitu loh Mas. Ya Mas. Apa yang dirasakan Mas Ihsan? Ya itu bingung Mas. Nggak bisa menembus dia gitu loh Mas. Saya udah mencoba buat menyerang dan nggak tembus. Dan saya buat mencoba rally, dan akhirnya rally tapi saya kecolongan terus gitu loh Mas. Baik. Oke ya, nggak apa-apa Ihsan, selamat. Semangat lagi ya, jangan patah semangat. Selamat dan tetap semangat. 2 tahun lagi kita yakin bahwa Thomas milik kita, Indonesia. Terima kasih Mas Ihsan. Amin, mudah-mudahan. Mas Sigit, tadi dikatakan mental yang begitu punya tantangan. Mas Sigit juga menilai sebelumnya waktu semifinal main lebih tenang, main lebih santai. Tapi ketika final kelihatan ada gangguan. Seperti itu wajar Mas? Semua pemain siapapun pasti akan mengalami hal itu. Bahkan di tim lawan Denmark pun seperti itu. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa dengan skor 2-2, Iksan sebagai pemain terakhir, tentunya beban ini merasa akan berlebihan ya. Jadi lebih beban mental. Karena kalau kita menang, kita akan menang. Akan tetapi kalau Iksan kalah, berarti Indonesia kalah. Penentuannya hanya di seorang Iksan. Betul. Dan ini buat Iksan yang masih junior dan masih pemain muda kemudian dijadikan sebagai penentu. Dan ini ada sesuatu yang sangat berat sekali menurut saya. Dan dia sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik. Akan tetapi memang kita harus mengetahui bersama bahwa hasilnya ya
seperti itu. Oke, nanti kita juga akan minta tanggapan dari Ketua Umum PBSI, Gita Wirjawan. Selepas jeda kami akan segera kembali.